Berarti toh api-api. Kenapa jenengku Franz, wong timur sing mencok ngene iki. Dino iki ya, hari iki aku mau Merakit mimpiku, merakit mimpimu. merakit isi ya. This is not a tutorial anyway, tapi aku mau ngerakit aja. I'm also amateur like you guys, jadi jangan tanya-tanya yang lebih-lebih ya, Emang apa sih nggak boleh? karena aku juga bukan orang IT. Aku juga banyak sekali nyari di YouTube enaknya pakai apa. Sombong amat. Jadi ya ini ya komponen yang kalian lihat guys. Tidak mau pakai casingnya udah ini Dark Flash, DLM21, PSU-nya pakai Aerocool Lux. Oke, aku ngerti. Kalian mungkin akan banyak yang menghujat, tapi setelah aku cari-cari, ya this is not too bad product. Aerocool Lux bukan yang LCD, karena aku gak suka yang LCD gitu. And then aku pakai storage-nya, aku pakai NVMe punya Kingston NV2, dia PCIe yang sudah generasi 4 ya. Aku pakai setengah THz itu. RAM-nya itu pakai RAM-nya punyanya Cube Gaming ya. Ini hopefully dia bisa jalan di motherboard-nya dengan settingan default-nya ya. Ini pakainya yang 2x8 GB. Bisa begitu posisinya dia bisa sampai 3200 MHz ya. And then the processor aku pakai Intel ya. Kenapa nggak pakai AMD? Aku sudah punya laptop yang prosesornya AMD. Nah sekarang aku mau pakai Intel. Jadi ya, yang bagus dan cukup bersahabat di kantong. Yes, aku pakai aja. And then the motherboard aku pakai punya Gigabyte ya. Ini chipnya dia pakai D650M, dia DS3AX DDR4. Bedanya apa sama yang bukan AX? Dia ada ini sih, ada WiFi sama Bluetooth-nya aja. Jadi biar sekalian nggak usah pasang. Dan ya ini pakai punyanya satu lagi ya untuk apa namanya ini CPU, bukan CPU kan, untuk fan case-nya. Jadi kayak apa sama gitu ya, antara fan sama case-nya ini sama programnya plus. Ini yang C6MS ya, ini nanti kebetulan memang motherboardnya juga support untuk apa namanya nanti RGB-nya, jadi aku nanti ini mau pakai warna putih aja kayaknya biar nggak bisa terlalu oke, ini ada anak muda banget. Oke, ini bisa dikontrol lewat apa namanya resetnya itu, tapi ini juga kebetulan setelah tak cari-cari lagi di casingnya nggak ada tombol resetnya untuk LED, jadi ya mungkin nanti manual aja kali ya kalau lewat apa aplikasinya, lewat apa namanya motherboardnya. And then untuk CPU-nya aku pakai GeForce ya, ini Kenwood, Push. Ini 2060 Super FX. Oke, mungkin teman-teman ada FX kok pakai apa namanya PSU kok pakai 550. Aku sih ini ya terinfluence juga sama punyanya tim Cetak Review waktu itu, Bang Alfa menjelaskan kalau misalnya pakai Bangkil kok juga pakai RTX 2060, PSU-nya pakai 550, nggak ada masalah gitu. Terus untuk CPU fan ya, saya nggak pakai water cooling, saya nggak pakai air cooling, saya cuma pakai ketawaan aja. Jadi pakai soket aja saya, pakai yang dari Intelnya aja CPU-nya. Okay, so without any further ado, ayo kita revisinya sama-sama. Oke, first thing first, buka box motherboardnya. Motherboardnya sendiri dikeluarkan dulu. Ada manualnya, beberapa partnya, seperti skrup, tersedia 2 skrup. Kemudian ada IO shield dan ada antena. Itu yang tadi saya bilang yang Wi-Fi 6 itu. Setelah itu keluarkan motherboardnya dari plastiknya.
carefully. Ini adalah soket untuk CPU-nya. Itu masih terpasang penutupnya ya. Sekarang kita buka dulu prosesornya. Keluarin prosesornya dari box. Dalam satu paket penjualan Intel Core i5 12400 Alder Lake akan mendapat CPU-nya sendiri, kemudian akan mendapat stock cooler. Keluarin stock coolernya. Di situ sudah ada thermal paste-nya ya. Saya nggak perlu nambahin thermal paste lagi. Oke, sekarang keluarin CPU-nya dari plastiknya. Kemudian buka penutup soket yang ada di motherboard. Kemudian letakkan CPU pada soket motherboard. Di situ ada konfigurasi segitiga pada CPU dan juga pada soket. Diletakkan secara perlahan CPU-nya, cukup diletakkan saja. Tidak perlu ditekan ya, jangan ditekan. Cek lagi kesesuaian antara konfigurasi segitiganya, kemudian tutup dan kaitkan. Ini agak berat, nggak ada masalah. Dan voila, terpasang. Cek lagi apakah bergoyang. Oke, pemasangan CPU sudah selesai. Selanjutnya kita akan pasang memori. Lihat di bagian motherboardnya, ada rekomendasi untuk tempat pemasangan RAM yang utama. Di settingan saya A2 dan B2. Kita keluarin RAM-nya terlebih dahulu dari plastiknya. Kebodohan selanjutnya, ini adalah fisik dari memorinya. Akan ada celah di situ. Pastikan celahnya sesuai dengan konfigurasi fisik dari motherboardnya. Kemudian ditaruh secara perlahan dan ditekan seperti ini sampai bunyi klik. Kemudian untuk yang keping selanjutnya masih menggunakan cara yang sama, diletakkan dan kemudian ditekan sampai bunyi klik dan terkunci. Dicek lagi apakah bergoyang. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita akan pasang storage. Di sini saya menggunakan obeng kebesaran. Emang agak bodoh ya. Masih mau berusaha dibalik dan tetap tidak bisa. Akhirnya saya keluar sebentar untuk membeli obeng yang baru. Obengnya ukurannya lebih kecil. Kemudian keluarkan storage-nya. Buka skrup heatsink. Ini ada 2 slot PCIe untuk NVMe. Yang satu terdapat heatsink bawaan dari motherboardnya. Copot heatsinknya, lepas plastiknya. Kemudian pasangkan slot NVMe-nya ke lubang yang tersedia. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik juga tidak akan masuk sih. Itu soalnya ada celahnya. Setelah terpasang, kemudian tutup menggunakan heatsink yang tadi. Jangan terlalu kencang, nanti merusak motherboardnya. Pastikan tidak bergoyang, aman. Kemudian yang kedua, pasangkan ke slot NVMe yang satunya. Untuk slot yang kedua tidak terdapat heatsink bawaan ya. NVMe ini jenglatnya. Kebodohan selanjutnya, saya meninggalkan skrup bawaan motherboard di dalam box motherboardnya, sehingga saya harus mengeluarkannya lagi. Betapa bodohnya. Oke, kali ini benar-benar dikeluarkan barang-barang yang akan diperlukan nantinya. Kencangkan skrupnya, jangan sampai terlalu kencang, pastikan tidak bergoyang. Selesai. Selanjutnya, memasang stock cooler. Di situ ada 4 lubang kaki-kakinya stock coolernya,
dan di situ sudah ada penguncinya sendiri. Cukup diletakkan saja sesuai sama lubangnya, kemudian tekan secara diagonal. Kemudian yang kedua, sampai bunyi klik, kemudian pastikan tidak bergoyang lagi. Selesai. Setelah itu, pasang konektor untuk stock cooler ke CPU fan yang ada di motherboard. Tidak usah takut terbalik, karena kalau terbalik tidak akan masuk. Di situ ada penguncinya ya. Sampai bunyi klik, selesai. Untuk urusan motherboard sudah selesai ya. Sampai di sini, kemudian kita akan lanjut pasangkan ke PC case-nya. Ini adalah kenampakan case-nya. Ya, kalian tidak salah lihat, memang benar PC case saya berwarna pink ya. Bukan berwarna merah, bukan berwarna putih, bukan berwarna hitam, tapi berwarna pink. Seluruh mungkin tanya ya di rumah, kenapa kok saya milih warna pink? Ya, karena saya suka pink. Emang kenapa? Masalah. Buka tempered glass-nya, lalu keluarkan ya. Itu ada dua pengunci gitu, tinggal ditarik ke atas saja dan terlepas. Segampang itu, rek. Singkirin dulu tempered glass-nya, jangan sampai keinjek ya. Oke, ini adalah kenampakan dari PC case-nya dalam keadaan terbuka. Asik banget ya, dia hitam sama pink, jadi kayak Blackpink in your area. Anjay. Selanjutnya kita mau memasang PSU-nya. Dilihat dulu PSU-nya itu bagian untuk keluaran panasnya, kipasnya berada di mana. Untuk PSU saya ada di bawah ya. Dan disesuaikan juga dengan PC case kalian, sehingga nanti naruhnya posisi PSU-nya itu yang bagian udaranya juga berada di bawah. Nah, ini kalian bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat, seluruh bisa dilihat di rumah. Itu sudah ada kayak filter udaranya gitu. Sekarang buka skrup pada PC case seluruh. Nah, ini kondisi yang sudah terbuka, seluruh bisa lihat di rumah. Ini adalah posisi samping di bagian kabel management yang sudah terbuka. Di situ sudah terlihat ya, ada beberapa kabel dari front panel dari PC case-nya itu masih terikat satu sama lain. Di situ juga ada skrup, beberapa skrup ya. Ada juga kabel ties di situ, cuman kayaknya saya nggak pakai sih. Oke, sekarang masukkan PSU-nya. Letakkan aja secara perlahan, nggak usah dibanting. Siapa juga yang mau banting ya? Dan di bagian belakang PC case itu nanti adalah bagian di mana saklar PSU-nya dan juga kabel untuk adaptornya berada. Kencangkan skrupnya satu persatu. Ingat, tidak perlu terlalu kencang. Nanti akan membuat PC case kalian jadi bengkong atau rusak ya. Yang penting terikat saja. Oke, selesai. Tuh kalian lihat ya, untuk beberapa kabelnya yang dari PSU banyak banget. Masukkan kabelnya, nanti itu akan tersambung ke motherboard lewat lubang-lubang yang ada di dalam. Oke, sekarang waktunya memasang motherboard ke casing. Motherboard ini adalah motherboard micro ATX ya. Pasangkan mounting dulu yang sudah tersedia jadi satu di paket penjualan PC case-nya. Itu ada 2 yang belum terpasang. Untuk yang lainnya sudah terpasang. Jangan lupa masang I/O shield-nya. I/O shield umumnya ada di belakang PC. Nanti itu yang akan menjadi penutup bagi bagian motherboardnya. Jangan lupa ya, dipasang ini dulu. Jangan sampai kalian sudah masang motherboard kalian, terus I/O shield-nya belum terpasang. Ya percuma. Kalian copot lagi motherboardnya terus pasang I/O shield nanti. Masangnya gampang. Ini kebetulan out frame ya. Saya nggak sadar banget dengan kamera. Masangnya tinggal ditekan aja sih, sampai bunyi klik juga. I/O shield sudah terpasang, sekarang masukkan motherboard.
Diletakkan aja secara perlahan, tidak usah ditekan, tidak usah dibanting, apalagi jangan dijatuhkan ya, karena itu sudah ada beberapa komponen. Kalau teman-teman lihat di bagian motherboardnya, itu ada beberapa lubang yang nantinya akan menjadi lubang skrup ke mounting yang ada di PC case. Jadi kalian guide-nya dari situ ya. Kalau sudah terpasang, kemudian pasangkan skrupnya. Seperti biasa, kencangkan skrup, tapi jangan terlalu kencang supaya tidak merusak motherboardnya. Dan selesai. Memasang motherboard di PC case sudah. Sekarang masukkan konektor 24 pin dari PSU ke motherboard. Tenang, nggak mungkin ketuker. Pasang sampai klik dan selesai. Selanjutnya konektor 8 pin untuk CPU dari PSU ya. Sampai klik, selesai. Sekarang saatnya memasang beberapa kabel-kabel dari front panel PC case. Ya, ini sangat menguras tenaga ya, karena ribet sekali, kabelnya kecil-kecil pula. Yang pertama USB 3.0 ya, itu yang warnanya hitam biru, dipasangin ke motherboardnya. Selanjutnya kabel front panel untuk audio dan kabel untuk USB. Nah selanjutnya ini yang kabelnya kecil-kecil dan cukup banyak dan yang sangat merepotkan. Ini ada beberapa kabel. Ini adalah kabel power LED plus dan minus. Kabel ini akan menunjukkan indikator LED yang ada di PC case ya. Untuk tombol power yang ada di PC case dipencet, terus kemudian ada lampu di situ. Nah itu koneknya dari sini, dari kabel ini, power LED ini. Sudah terpasang. Selanjutnya ada 3 kabel, ada power SW, reset SW, dan HDD LED. Untuk yang power SW itu untuk mengaktifkan tombol power yang ada di PC case kalian. Untuk yang reset SW itu untuk mengaktifkan tombol reset pada PC case teman-teman. Dan selesai. Selanjutnya masang GPU. Lepas dulu skrupnya untuk penguncinya, untuk penahannya. Kemudian keluarkan di bagian case-nya itu, di PC case-nya. Punya saya ternyata cukup berat ya, memerlukan sedikit tenaga. Sampai bengkong rek. Tuh, lihat rek. Iya, sampai bengkong nih. Lanjut, ambil CPU-nya. Jangan lupa sebelum memasukkan GPU-nya di slot PCIe 16 itu dibuka dulu ya penguncinya ya. Diletakkan secara perlahan, pastikan tidak bergoyang. Kemudian pasang skrupnya. Kabel-kabel front panel sudah, kabel BSU juga sudah. Sekarang kabel dari PSU ke GPU. Itu ada 8 pin dan selesai. Oke, wes mari rek. Kali ini memasang merakit PC-nya wes mari. Oh iya, satu lagi. Kan aku belinya kan fan case-nya kan 3 tuh, 3 in 1. Terus kebetulan ternyata setelah tak buka
itu cuman ada skrupnya, itu cuman ada 2 set. Jadi cuman ada 2 plastik, yang satu plastiknya masing-masing isi 4 skrup. Jadi ya gimana, pasangnya belinya 3 fan, tapi yang bisa kepasang cuma 2. Terus aku juga gak punya skrup cadangan, mau keluar juga agak-agak mager. Ya beginilah ya, kalau misalnya beli online terus yang datang nggak sesuai, apalagi barang kecil lagi, kalau mau dipermasalahkan juga agak ribet ya, cuman skrup doang, belum lagi kalau nambah ongkir inilah itulah. Ada ya sudah, nggak usah ngeresulong, nggak usah emosi, diterima baik. Oke, sekarang udah selesai ya. Kita sekarang moment of truth. Kita mau nyalain PC-nya. Kita tinggal berdoa aja, semoga dia nggak ada masalah, semoga dia langsung masuk ke BIOS. Nyalain PSU-nya dulu, pencet power button, dan fan-fannya sudah menyala. Kita lihat moment of truth, dan menyala. Langsung masuk ke BIOS. Oke, berarti sudah selesai. Rakit PC kali ini berhasil. Tidak ada masalah di sini. Semuanya terbaca dengan normal. Di situ kalau bisa dilihat temperatur dari CPU-nya juga normal. Karena di sini aku nggak menggunakan ruangan ber AC ya ketika mencoba. Tak rasa di suhu 37 derajat itu adalah suhu yang normal sih kalau misalnya booting pertama kali dan ruangannya tidak ruangan ber AC gitu. Oke ya, di situ kebaca informasinya. Di situ ada version BIOS-nya. Di situ kebaca juga CPU-nya generasi 12 untuk Intel ya, 12400. RAM-nya kebaca 16 GB. Dan itu motherboard-nya tipenya juga terbaca. Nah, ternyata yang tadi sudah dibicarakan di awal, hopefully kan dia bisa jalan default di setting 3200 tuh MHz untuk RAM-nya, untuk memorinya. Ternyata tidak guys, ternyata defaultnya dia berjalan di 2667 MHz, sehingga ya tinggal dinyalain XMP-nya aja, XMP profile-nya dinyalain, terus dia bisa jalan di 3200. Oke, NVMe juga terbaca semua ya, 2 slotnya terbaca Gen 4 juga. Oke, tidak ada masalah kalau begitu. Tapi sebentar, aku penasaran sama ininya deh, sama fan case-nya. Ini bener gak ya pasangnya? Tadi nggak masuk di video ya karena lama banget, ribet banget, ada beberapa kabel. Dan ternyata setelah pengetesan, fan case saya terbalik. Karena di PC case saya itu harusnya yang di bagian atas dan di bagian belakang itu untuk udara keluar ya. Untuk yang inletnya itu yang di bagian depan. Jadinya saya harus kerja 2 kali. Setelah masang dan nggak bener, dicopot dan dipasang lagi. Ya nggak apa-apa, learning from mistakes. Yang penting belajar. Kalau nggak belajar ya bego. Ya itu BTW nyala-nyalanya kekinian sekali ya, RGB gitu. Saya nggak mau kok sebenarnya, tenang aja, nanti kita ganti aja sama-sama. Oke, sekian untuk video saya di rakit PC kali ini. Ini tinggal di save and exit. Kalian tinggal bisa masuk ke install ke OS kalian. Terserah kalian mau pakai OS apa. Di sini nanti saya akan menggunakan Windows ya. Saya nanti mungkin pakai Windows 11 ya. Karena sekarang sudah Windows 11. Laptop saya juga sudah update ke Windows 11. Oke, mungkin sekian dulu kali ya videonya. Like kalau kalian suka dengan video kayak gini. Dislike kalau nggak suka nggak apa-apa. Terus kemudian kalian komen aja beberapa hal yang mungkin
kalian mau tanyakan, tapi seperti yang sudah saya bilang di awal, jangan tanya terlalu dalam karena saya juga gak ngerti-ngerti amat kok. Masih banyak kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan yang saya lakukan tadi kan. Terlihat kalau saya sangat amatir. Tapi nggak apa-apa, tanya aja, barangkali saya bisa jawab. Oke, kalian pasti penasaran sama harganya kan? Tunggu di video selanjutnya. Saya akan kupas, saya akan spill harga dari saya rakit PC saya yang ini itu di kisaran berapa, total per partnya berapa, habisnya berapa. Kemudian mungkin di video selanjutnya saya akan spill juga untuk skor ya, skor benchmark untuk Cinebench. Mungkin pakai Cinebench R23 sama nanti untuk ngecek GPU-nya jalannya gimana. Saya nggak punya ini sih 3D Mark sih, jadi saya mungkin nanti pakai Blender aja kali ya. Pakai Blender terus tinggal di render pakai GPU gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. I'll see you guys in the next video. Goodbye.